semuanya. Halo aktivis muda, selamat datang di podcast hari ini. Episode kali ini akan spesial karena kita akan ngobrol santai bersama dengan bidang sosial dan hubungan masyarakat dengan volunteer Bakti Cemerlang. Dan yang lebih spesialnya lagi, kita kedatangan dua narasumber penting, yaitu dari Ketua Bidang Sosum dan Ketua Volunteers itu sendiri. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novaldi Maulana. Saya di sini selaku dari Ketua Bidang Sosum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Merafi. Saya di sini selaku Ketua Volunteer. Oke, lanjut ke pertanyaan. Pak Novaldi kan biasanya berkontribusi secara langsung melalui anak-anak volunteer tersebut. Nah, boleh tanya nggak sih kayak perubahan atau perkembangan yang Kak Novaldi rasain selama menjadi ketua bidang sosum dengan anggota-anggota volunteer tersebut? Baik, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kalidia dan Kaya sudah mengundang saya pribadi sebagai narasumber. Jadi untuk perubahan dan perkembangan dari bidang sosum, yang pertama itu perubahannya itu saya bisa turun langsung ke masyarakat, terus juga bisa berinteraksi dengan beberapa anggota-anggota saya. Dan untuk perkembangannya, kalau untuk perkembangannya di periode saya ini, di bidang sosum ini, yang pertama itu adalah kita turun langsung ke masyarakat terkait pengabdian mengajar di 2 tempat selama 2 bulan. Yang pertama itu di daerah Cicadas, yang kedua itu di daerah Kampung Sawah. Oke, dan untuk Kak Rehan sendiri nih ya, nge-handle anggota volunteers yang rame, aktif, pasti banyak ceritanya nih. Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana pengalaman Kak Rehan selama mengkoordinasi dan memimpin kegiatan program Bakti Cemerlang ini? Sulit ya, karena kan anggota-anggota saya kan perempuan semua ya. Jadi saya cowok sendiri, saya jadinya harus mengesampingkan ego saya. Berarti anggota volunteersnya ini rata-rata perempuan kali dia. Berarti harus ekstra sabar dan ekstra hati-hati ya, Kak? Betul. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya tentang lokasi. Kalian berdua ini kan berkontribusi di 2 tempat sekaligus. Nah, boleh tahu gak sih kayak kesan kalian dari 2 lokasi tersebut itu apa? Baik, saya izin menjawab terlebih dahulu. Kalau untuk di daerah Kampung Sawah sendiri yang mungkin saya terjun langsung ke sana, dan itu sebelumnya emang saya udah lebih dulu karena sebelum saya masuk kuliahan, saya udah langsung turun ke situ. Jadi kalau untuk di daerah Kampung Sawah sendiri terkait anak-anaknya itu rata-rata di umur 5 tahun. Rata-rata di umur 5 tahun sampai umur 9 tahun 10 tahun. Jadi kesan saya yang di Kampung Sawah itu sangat banyak. Mungkin yang harus ekstra sabar juga di sana karena mereka itu kurangnya pembentukan karakter. Soalnya mungkin dari segi kita berbicara harus secara sopan, harus baik juga walaupun dari gestur muka kita sendiri, kita harus mempermainkan wajah kita juga. Mimik muka juga harus dimainkan pokoknya. Kalau untuk di daerah Cicadas, kalau untuk di daerah Cicadas sendiri, saya juga udah turun langsung ke sana, udah ikut mengajar juga di sana sebelumnya. Jadi kalau yang di sana harus benar-benar ekstra super juga karena anak-anak itu di atas umur 10 tahun. Di atas 10 tahun berarti mereka sudah lebih rapi untuk disiplin tentang pembelajarannya, Kak? Ya, sudah disiplin. Untuk ketua volunteer sendiri kan lebih dominan berkontribusi di Cicadas ya. Nah, untuk di Cicadas ini mereka ada kayak tentang SOP atau larangan-larangannya nggak sih? Ada ya, kayak contohnya nggak boleh kaki diangkat ke meja, gelas nggak boleh di meja karena kan takutnya ketumpahan buku, tumpahan ini laptop. Oh, berarti selain kegiatan mengajar, mereka juga kalian juga mengajarkan sopan santun dan etika ya? Iya. Oke, sekarang masih tentang lokasi nih. Untuk dari Cicadas sama di Kampung Sawah, ada nggak sih dari kakak berdua gitu yang sangat memorable gitu?
Entah itu dari interaksi warga, kondisi lokasi, atau mungkin dari respon volunteers. Kalau dari di Cicadas, ya warga-warganya pada mendukung sih dengan adanya pembelajaran IDK itu. Full support ya Kak. Ya. Oke, terus untuk anak-anaknya gimana Kak? Anak-anaknya juga pada happy, makin hari datangnya semakin banyak, murid-muridnya makin bertambah, Oh, berapa tuh kira-kira Kak? sekitar 40-an. Oh, 40 orang. Kalau boleh tahu materi apa aja sih yang kakak kasih dan berikan di kampus Cicadas itu? Materi bahasa Inggris sama materi komputer kayak Word, Excel, PowerPoint. Oke, berarti di Cicadas ini lebih menjuru ke pelajaran tentang dunia teknologi, teman-teman. Nah, dari Kak Raihan sendiri menjelaskan kalau misalnya di Cicadas ini ada yang namanya program untuk belajar Word, untuk belajar Excel, dan untuk belajar tentang anak-anak yang usianya di bawah dari mereka ini. Oke, buat Kak Novel sendiri, Oke, dari saya sendiri kalau untuk warga sekitar daerah Kampung Sawah maupun Cicadas sangat-sangat berantusias, sangat-sangat mendukung. Apalagi ini terkait sosial hubungan masyarakat ya, terkait pendidikan. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak peduli kepada masyarakat, apalagi tidak peduli. Banyak juga yang ya sebodoh amatan lah bahasa kasarnya gitu ya. Jadi dari warga di Kampung Sawah sangat mendukung, dari daerah Cicadas juga sangat mendukung. Jadi kita sebagai mahasiswa hanya mensupport saja, hanya langsung turun langsung ke masyarakat. Terus mungkin kalau di daerah Kampung Sawah untuk anak-anaknya di sana itu kita ada metodenya namanya itu pengembangan karakter. Karena pengembangan karakter itu di sana itu mereka tuh rata-rata ranahnya itu benar-benar kita sebut aja pemulung lah. Orang yang kurang untuk Iya, pembelajaran. orang yang untuk kurang pembelajaran, ininya pendidikan di sana. oke, balik lagi ke obrolan umum nih. Selama kegiatan, ada momen yang buat Ada momen yang bikin kalian tuh kayak haus banget, terus kayak paling lucu lucu banget gitu. gitu. Mungkin boleh dari Rehan dulu. Kalau saya dari Cicadas, ya kayak kemarin mau perpisahan, anak-anak pada nanyain kayak nanti kakak kesininya kapan lagi gitu. Oh, berarti momen Kangen. paling kayak chaosnya, terus momen menyentuhnya itu pas kalian mau perpisahan gitu. Iya. Berarti anak-anaknya tuh udah terikat banget sama kalian, jadi mereka tuh gak mau pisah dari kalian. Iya. Oh, oke. Lanjut ya. Dari awal sampai akhir kegiatan, apa perubahan yang paling kerasa gitu dari anggota-anggota volunteer Kak Rehan? Entah itu dari skill atau kekompakan mereka. Ya yang awal-awal kayak mengajar kan ya masih pada belum terbiasa buat ngajar, belum dekat-dekat ke anak-anaknya. Makin kesini makin biasa, makin kompak terus. Oh, berarti dari skill ya. Ya Berarti makin happy mereka karena udah mulai nyaman. udah mulai nyaman. Oke. Oke, untuk Kak Novaldi, tantangan terbesar selama memimpin kegiatan Bakti Cemerlang ini apa aja sih? Tantangan terbesar bagi saya memimpin Bakti Cemerlang ini yang pertama dari komunikasi. Karena komunikasi ini kan sangat penting, apalagi anggota saya itu 25 orangnya rata-rata perempuan. Jadi gimana caranya saya ke anggota saya itu harus benar-benar ngasih arahannya, ngasih bimbingan ke mereka, terus ngasih masukan. Jadi itu tantangan terbesar bagi saya sebagai selaku ketua bidang sendiri. Oke, kalau kalian dikasih kesempatan buat kasih pesan untuk anak-anak volunteers yang udah ngebantu kalian, yang udah meluangkan waktu, tenaga, energi mereka buat kalian, apa sih yang mau kalian sampaikan? Mungkin dari ketua volunteer
lebih dahulu. Terima kasih udah meluangkan waktunya dan terus dikompakin lagi komunikasinya. Oke, berarti pesan-pesan dari Kak Raihan ini untuk anak-anak volunteer lebih solid lagi, lebih terbuka lagi, lebih kompak gitu ya Kak. Iya. Oke, terus untuk dari ketua bidangnya, Kalau dari saya sendiri, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak volunteer, kepada anggota-anggota saya juga. Semoga nanti ke depannya di proker-proker selanjutnya kalian tetap konsisten, kompeten, jangan ngeluh, pasti semuanya juga ngeluh gitu ya, bareng-bareng kita sampai akhir, kita masuk bareng-bareng, masa akhir juga harus sama-sama bareng-bareng. Mungkin itu saja. terus kayak harapan ke depannya itu selain yang tadi Kak, ada nggak sih harapan buat mereka gitu, pesan-pesan yang lebih mendalam kayak untuk ini kan perempuan ya, terus kakak kan laki-laki gitu. Mungkin kayak ada pesan-pesan buat mereka Ya, bisa. dari Pesan-pesan buat mereka gitu Pak. Pesan-pesan buat anggota-anggota volunteer. Mungkin tadi yang saya sebutkan ya, harus kompeten, konsisten. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman ini bisa cari tahu di mana sih Kak? Kalau untuk lebih lanjutnya terkait program ataupun Instagramnya itu ada namanya itu di bacem.unip. Di Bacem.unip mereka akan share beberapa kegiatan atau tentang jadwal-jadwal yang akan mereka kerjakan di proker selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia obrolan santai kita hari ini. Oke, ini seru banget karena obrolan santai kita kali ini kedatangan langsung narasumber terkait program-program yang mereka jalankan. Nah, itu mereka, jadi kita dengar langsung cerita-cerita mereka. Dan pastinya terima kasih juga buat seluruh anggota volunteers yang udah nyumbangin tenaga, nyumbangin energi mereka buat program Bakti Cemerlang ini. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.